Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama aku, Terno Fadini, tentunya dalam acara Opini Obrolan Pas di sini. Nah pemirsa, di tengah gempuran globalisasi ini yang kita tahu banyak sekali membuat perubahan. Salah satunya adalah di dalam segi bahasa. Nah, bagaimana yang kita tahu nih, anak-anak muda lebih senang untuk menggunakan bahasa asing, biasanya bahasa Inggris, Korea, Prancis, dan masih banyak lainnya. Tapi jangan lupa, karena kita orang Indonesia, kita bangsa Indonesia, kita juga harus bangga dengan bahasa Indonesia. Nah, hari ini akan membahas tentang hal tersebut dengan tema kita pada hari ini, pemartabatan bahasa Indonesia, bersama dengan orang yang tepat tentunya, bersama dengan Ibu Andriana Yohan SSMA selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Langsung saja kita sapa. Halo Ibu. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Semangat gak Bu? Semangat. Semangat. Hari ini kita mau bahas tentang bahasa Indonesia, pemartabatan bahasa Indonesia itu seperti apa. Tapi ntar dulu kita simpan dulu, mau bahas tentang ibunya dulu. Boleh? Kenalan dulu ya? Iya, mau kenalan sama ibunya dulu nih. Baik. Nah, sebagai Kepala Balai Bahasa ini, pemirsa Opini harus tahu nih. Ibu boleh tahu ini ibu aslinya orang mana, asalnya dari mana gitu? Baik, terima kasih. Saya aslinya dari Kota Padang, Sumatera Barat. Saya perempuan Minang. Bagaimana nih menurut Ibu tentang Provinsi Bengkulu nih? Sangat menarik dan masyarakatnya ramah, dan sepertinya dari segi kulinernya juga nggak terlalu jauh dengan Sumatera Barat. Iya, masih sama-sama Sumatera ya Bu? Iya, betul. Favoritnya apa Bu? Favorit kuliner yang kamu boleh tahu nih? Favoritnya di sini apa ya? Semuanya oke kali Iya, ya? semuanya enak. Semuanya enak. Iya. Nah, Ibu, ini mengenai Balai Bahasa Indonesia di Provinsi Bengkulu itu. Sebenarnya kita tahu sih menangani mengenai bahasa, mengawasi tentang bahasa. Tapi selain itu apa aja sih Bu yang harus kami ketahui mengenai Balai Bahasa ini, ibaratnya kerjaannya itu ngapain aja gitu? Iya. Baik, terima kasih. Balai Bahasa Provinsi Bengkulu ini ruang lingkup kerjanya adalah Provinsi Bengkulu. Artinya kabupaten dan kota itu kita datangi, kita layani dalam kebahasaan dan kesastraannya gitu, seperti itu, dan keliterasiannya. Nah, di Balai Bahasa kita memiliki 7 tim kerja. Oh, ada 7 tim Ada kerja. 7 tim kerja, dan itu kita memberikan layanan profesional. Yang pertama itu adalah tim kerjanya bernama UKBI. UKBI itu adalah kepanjangannya Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Nah, nanti UKBI ini cara yang paling sederhana memahaminya adalah kalau kita ingin mengukur kemahiran kita menggunakan bahasa asing, ada alat ujinya bernama TOEFL. Iya, betul. Ya, nah, kalau untuk mengukur kemahiran kita dalam menggunakan bahasa Indonesia, maka alat ujinya adalah UKBI. Ya, jadi UKBI ini sudah terstandar, dan ini regulasi tentang penggunaan sertifikat UKBI ini juga sudah diatur oleh pemerintah. Nah, salah satunya adalah sertifikat UKBI ini bisa digunakan sebagai pendaftar beasiswa unggulan, mendaftar beasiswa unggulan dari pemerintah. Nah, syarat untuk mendaftar beasiswa unggulan itu untuk S1, jenjang S1, S2, dan S3 itu adalah melampirkan sertifikat UKBI. Nah, jadi saya menghimbau bagi para calon-calon mahasiswa atau mahasiswa yang ingin mendaftar beasiswa unggulan, ayo lengkapi syaratnya. Salah satunya adalah dengan mengikuti tes UKBI ini, lalu mendapatkan sertifikat UKBI-nya gitu. Berarti ini ada skor-skornya gitu, Iya. sama kayak TOEFL ya? Betul, Ya? jadi UKBI ini memiliki skor dan predikat. Jadi predikat yang paling tinggi itu adalah istimewa. Oh, istimewa. Nah, jadi dia ada 7. Yang pertama itu istimewa, sangat unggul, madya, semenjana, marginal, terbatas. Oh gitu, ada 7 tingkatan. Ada 7, ya, ada 7 predikat. Nah,
Sekarang kalau kita ingin menguji kemahiran berbahasa Indonesia kita akan tahu kita masuk di predikat mana. Istimewakah atau unggulkah atau madya atau marginal gitu, seperti itu gitu. Nah, itu bisa diikutkan di laman UKBI Badan Bahasa. Itu kalau TOEFL nih Bu, kan ada listening, reading. Iya, seksinya ada berapa iya, gitu ada ya? berapa seksi ya kalau UKBI? Jadi kalau UKBI itu ada 5 seksi. Seksinya. Seksi yang pertama itu mendengarkan. Nah, nanti kita akan mendengarkan dialog dan monolog. Nah, nanti sambil mendengarkan dialog dan monolog itu kita harus menjawab pertanyaan yang muncul di layar komputer kita. Seperti itu. Lalu yang seksi yang kedua adalah merespons kaidah. Merespons kaidah itu bagaimana pemahaman kita terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam hal EYD, pilihan katanya, lebih ke strukturnya gitu. Lalu yang seksi yang ketiga adalah membaca. Nah, yang diuji adalah kemahiran dalam menangkap informasi dari bacaan yang diberikan. Nah, setelah itu di seksi yang keempat adalah menulis. Kita diberi sebuah topik, lalu kita diminta untuk mengembangkan topik itu menjadi 100 kata atau 150 kata. Nah, selanjutnya di seksi yang kelima adalah seksi berbicara. Seksi berbicara itu kita juga diberikan sebuah topik, lalu kita diminta untuk mempresentasikan. Mengembangkannya, mengembangkan topik itu dengan menyampaikannya secara lisan yang tentunya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Sesuai dengan EYD ya berarti ya? Iya, artinya kita bicara dalam ranah formal. Ranah formal. Iya, seperti itu. Cukup banyak juga ya? Iya. Sampai ke tahap presentasinya juga iya, ada. Betul. Nah, itu adalah program unggulan yang pertama di Balai Bahasa, dan itu juga program unggulan dari Badan Bahasa. Jadi agak kilas balik sedikit dulu bahwa Balai Bahasa ini adalah UPT dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di bawah Kemdikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi kementerian kita Pendidikan Dasar dan Menengah. Lalu kantor pusat kita ada di Jakarta, yaitu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini memiliki UPT di masing-masing provinsi. Nah, salah satu UPT-nya yang berada di Provinsi Bengkulu yang bernama Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, seperti itu. Nah, lalu program kerjanya itu seperti yang sudah disampaikan ada 7 tim kerja, ada layanan profesional itu ada 7. Yang pertama itu adalah UKBI. Nah, lalu yang kedua adalah BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Oh, baik. Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Nah, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing ini Balai Bahasa menjadi fasilitator. Nanti kalau seandainya ada yang ingin belajar, ada orang asing yang ingin belajar bahasa Indonesia, lalu dia akan misalnya menghubungi Balai Bahasa, nanti Balai Bahasa akan menghubungkan si pembelajar BIPA ini kepada si pengajar BIPA yang berada di lembaga, misalnya di universitas. Di universitas itu sudah ada pengajar BIPA-nya, lalu ada juga organisasinya APP BIPA gitu, seperti itu, atau di tempat-tempat kursus. Nah, berarti artinya udah ada tenaga pengajar pilihan begitu ya? Iya, betul, yang sudah bersertifikat, yang sudah kita latih gitu, seperti itu. Nah, nanti kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga ini dalam peningkatan sumber dayanya, seperti itu. Lalu kita juga sering melakukan pertemuan-pertemuan dengan para pengajar ini, dengan melakukan BIMTEK juga, mungkin ada teknik-teknik baru untuk pengajaran BIPA, seperti itu. Nah, itu menarik Bu, kalau untuk menjadi tenaga pengajar di BIPA itu, bagaimana sih caranya? Ini kan informasi menarik juga untuk para pemirsa opini, barangkali ini bisa bergabung, apakah bisa masyarakat umum atau ada kualifikasinya? Boleh bergabung, misalnya di organisasi BIPA, organisasi BIPA, tetapi yang pasti dia punya keahlian ya. Yang pertama tentunya dia sudah minimal itu sarjana S1, lalu yang pasti dia
pengetahuan kebahasaannya sudah sangat bagus, terutama bahasa Indonesianya. Kenapa? Karena yang kita ajarkan itu adalah bahasa Indonesia untuk penutur asing gitu. Nah, kalau untuk kemampuan bahasa asingnya seperti bahasa Inggris kah atau bahasa Prancis atau bahasa yang lainnya, nah itu sebenarnya hanya kebutuhannya bukan untuk mengajar, tetapi mungkin interaksi di luar. Gitu. Iya, untuk kepertahanan misalnya ketika pengajar bahasa Indonesia ini misalnya mengajarnya di luar negeri, misalnya dia mengajar di Australia gitu kan. Nah, kebutuhan bahasa asingnya itu bukan kebutuhan untuk dia mengajar, dalam kelasnya, karena diharapkan ketika mengajarkan bahasa Indonesia itu si dosen atau si gurunya menggunakan bahasa Indonesia gitu. Baik, itu menarik dan mau dibahas lagi nih, tapi kita tahan dulu ya. Kita jeda sebentar. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.